Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih. Membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih. Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Apa Mas? Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Bergantian ya. Bergantian ya. Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih. Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih. Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih. Hari ini sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih. Sudah membuat keyakinan saya merasa senang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asna dan Mbak Kesa. Semoga besok kalian bisa melakukan keyakinan kelas. Oke? Siap? Terima kasih. Hari ini sudah membuat Sila, hari ini kamu berangkat pagi atau siang?
siang. Tadi Bu Ratna lihat kamu datangnya waktu apa ya? Iya, di sini Bu Ratna tidak akan memarahi kamu kok, karena teman-temanmu juga ada yang terlambat. Coba sekarang Sila ceritakan kenapa kok tadinya terlambat. Malam, terus bangunnya jadi siang gitu. Oh iya, terus menurut Sila keyakinan apa yang belum dilakukan hari ini? Berangkat pagi. Oh iya, kalau gitu Sila coba Sila tahu apa yang Sila bisa lakukan agar tidak terlambat lagi? Belajarnya nggak malam-malam, terus tidak malam-malam. Oke. Terus tadi kenapa terlambat lagi? Ibunya apa? Mencuci dulu. Oh iya, kalau itu bisa Ibu bantu ya, ngomong sama Ibu untuk mengantarkan dulu terus melakukan pekerjaan rumah. Oke, siap? Kapan Sila mau berangkat pagi? Oke, siap? Mas. Selamat siang teman-teman dari guru SDN 2 Tegaren dan teman-teman dari TK Dharma Wanita 2 Tegaren. Hari ini puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan di aula SDN 2 Tegaren dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tak lupa selawat serta salam terkhusus bagi Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dan jalan hingga saat ini. Amin. Dan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Hatta sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Tegaren, dan yang saya hormati Ibu Nini sebagai Kepala TK Dharma Wanita 2 Tegaren, dan yang saya sayangi dan saya hormati yaitu Bapak Ibu Guru dari SDN 2 Tegaren dan TK Dharma Wanita 2 Tegaren. Hari ini perkenankan saya yaitu Ratna Mandrayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Dharma Wanita 2 Tegaren, akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, setelah kita buka acara hari ini, untuk pertama yaitu saya perkenankan kepada Bapak Hatta sebagai Kepala SDN 2 Tegaren untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk sebagai pengantar diseminasi budaya positif hari ini. Monggo Pak Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Nini selaku Kepala TK Dharma Wanita 2 Tegaren, yang saya banggakan Bu Ratna Mandrayanti selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Dharma Wanita 2 Tegaren, serta rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu guru SDN 2 Tegaren serta TK Dharma Wanita 2 Tegaren. Alhamdulillah sekali pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa menjadi saksi dari acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bu Ratna Mandrayanti. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sekali dengan rekan kita ini, sehingga saya harapkan nanti
rekan-rekan semuanya juga mengikuti jejaknya gitu. Karena apa? Dinamika dari dunia pendidikan kita selalu berkembang dan penuh dengan perubahan. Kurikulum juga selalu begitu, selalu bergerak dinamis ke arah perubahan. Begitu juga kita diharapkan sebagai guru tentu harus mengikuti dinamika perubahan zaman. Tidak mungkin kita menjadi manusia yang statis bergerak di tempat. Jadi harus selalu mengikuti perkembangan dan perubahan zaman yang nantinya akan kita imbaskan kepada anak-anak didik kita, sehingga anak didik kita nantinya betul-betul menjadi anak-anak yang sesuai hidup di zamannya, mampu mengatasi dan menangani kehidupan di zamannya, mampu berinovasi dan berkreasi dan sebagainya, sehingga anak-anak nanti kita semuanya betul-betul menjadi manusia yang berkarakter dan berakhlakul karimah, serta mampu menyesuaikan dengan zaman sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di masanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan ini betul-betul memberikan manfaat dan maslahat bagi kita semuanya, serta diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hatta yang telah memberikan wejangan atau pitutur agar kita selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Ibu-ibu, hari ini alhamdulillah kita akan mengikuti diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya mukanya kok agak tegang sekali. Sekarang kita refresh dulu ya. Sekarang coba kita menentukan, coba tangannya digenggam. Sampun. Nah, sekarang silahkan kepalan tangannya silahkan diberikan kepada temannya yang terdekat. Nah, sampun. Dekat ya. Semisalkan di dalam genggaman itu adalah benda yang paling berharga dari panjenengan. Bolehkah teman Anda membukanya? Bolehkah teman Anda mengambilnya? Coba lakukan. Boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, ataupun dengan hadikan, ataupun dengan memberikan hadiah. Coba Bu Ivana ngelus-ngelus sama Bu Cindy. Coba amrih genggamannya bisa dibuka. Coba dilakukan. Pokoknya ini adalah hal yang berharga, tidak bisa diberikan oleh sembarang orang. Monggo Pak pilih ngeri-ngeri Pak Hatta supaya bisa genggamannya terbuka. Dirayu boleh. Nah, boleh kamu buatan tadi? Tentu tidak boleh. Tadi Bu Nini tadi sudah merayu Pak Bambang mau diberi hadiah, tetapi Pak Bambangnya juga tidak mau memberikan. Pak Willy juga ngonten aja ngurus-ngurus Pak Hatta, tapi Pak Hatta juga tidak mau membukanya. Monggo. Nah, menika gambaripun sinten nggih? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat berperan penting dalam pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menuntun ya, bukan menuntun. Yang kedua, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Pendidik sebagai seorang pamong. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, bahwa seorang petani itu Pak Bambang juga petani, saya juga petani,
mungkin ibunya Bu Cindy juga petani, yaitu mempersiapkan lahannya agar subur. Di mana lahannya itu kalau penduduk di mana? Di sekolah. Lahannya itu biar subur agar ditanami dapat tumbuh benih-benih yang berkualitas. Sehingga sebagai guru yaitu kewajiban kita membuat atau menciptakan lingkungan yang positif agar anak-anak dapat berkembang secara optimal dengan memberikan kebiasaan-kebiasaan dan nanti akan mengarah ke karakter dan akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas sekolah. Perubahan paradigma kontrol dari William Glasser dalam kontrol teori nomor 1. Ilusi guru mengontrol murid. Bener apa mboten nggih? Salah. Tadi jenengan sudah menggenggam. Apakah genggaman itu bisa dibuka suatu waktu? Tergantung, ya toh. Siapa yang membuka dan menutupnya? Diri kita sendiri. Berarti bisakah kita mengontrol murid? Tidak, tetapi murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seumpama hadiah, apakah bermanfaat jangka panjang? Pemberian hadiah? Tidak, hanya sesaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coroni seperti Bunita. Wah, sampeyan iki berarti kurang rajin belajar. Berarti sampeyan iki ning omah iki berarti rajin belajar. Itu nanti bisakah membuat menyalahkan anak itu, bisakah menguatkan karakter? Tidak, tambah merasa minder, tambah merasa down, tambah merasa takut. Seperti Pak Willy tadi, saya ditelepon, putra anu Tio katanya rambutnya merah, padahal Pak Willy tidak tahu kalau itu rambutnya asli, gitu Pak Willy gitu. Nah, anaknya begot karena ditegur sama Pak Willy. Pak Willy tidak tahu kalau itu tadi adalah rambutnya yang asli, padahal hanya karena teguran itulah nanti bisa membuat anak semakin down. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita mempunyai hak untuk memaksa kepada murid? Tidak, tetapi murid punya kemauan sendiri. Materi inti dari budaya positif yang pertama yaitu konsep perubahan paradigma. Yang kedua, stimulus respon dan kontrol. Ketiga, disiplin. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, hukuman dan penghargaan. Keenam, 5 kebutuhan dasar. Dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, di manakah yang masih asing? Kalimat manakah yang masih asing? Tidak tahu terdengar. Segitiga restitusi. Nanti kita lihat ya segitiga restitusi. Bagaimanakah, ada apakah dengan segitiga restitusi? Bisa Pak? Langsung saja disiplin. Ya. Disiplin positif. Dalam budaya kita, nopo nggih lek awake dhewe disiplin positif iki. Kudu piye Bu? Ifa disiplin. Lek menurut jenenganku disiplin iki bocah kudu piye? Menurut saya disiplin itu berarti anak-anak itu harus mematuhi semua peraturan, bisa mengerjakan semuanya tepat waktu, baik itu kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Terima kasih, benar. Disiplin kalau menurut kita seperti yang dikatakan Bu Ivana ya. Tetapi ternyata tebakno disiplin itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika anak tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal dari luar diri kita. Berarti kalau anak itu belum muncul motivasi internal, pihak siapa yang memotivasi eksternal? Guru dan keluarga. Otomatis guru dan keluarga ya. Karena disiplin itu tidak hanya di sekolah tetapi juga di keluarga. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu tercermin dari profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sakit nggih nyanyi profil pelajar Pancasila? Bisa Bu? Nggih, monggo bersama nggih. 1, 2, 3, action. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemarin ini saya coba di kelas 4, pinter sama korean itu. Berarti Ibu Ivana sudah diberitahu ini tentang profil pelajar Pancasila karena anak merasa asing. Karena meskipun kita kurikulumnya merdeka, tetapi anak-anak belum dikenalkan profil pelajar Pancasila. Dengan sambil menyanyi, kemarin anak-anak kelas 4 sudah hafal Bu Ivana. Terima kasih Bu Ivana. Terus ini. Nah, anak-anak atau murid-murid kita melakukan sesuatu tindakan pasti ada teori motivasi. Gitu, motivasiku apa brena wes saat mau pergi ke dinas, mau workshop, motivasinya itu dari mana? Dari diri sendiri atau dari undangan. Jadinya kan ada motivasi internal dan eksternal. Coba silakan membaca dari 3 motivasi ini. Menurut Bu Rena, motivasi mana yang paling baik untuk murid-murid kita dan diri kita sendiri? Yang paling baik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan yang mereka percaya. Menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Bu Rena pengen aku pinter gitu, tetapi kita juga menghargai diri kita. Berarti Bu Rena pengen pinter, harus ada kesadaran diri kita sendiri. Oh iso, Bu Rena pengen pinter, berarti aku harus belajar. Berarti tidak usah diopyak-opyak. Oh Bu Rena berarti pengen pinter, aku harus belajar dari diri sendiri. Jadi harus muncul dari motivasi. Makanya Bu Rena mau ke dinas, ada workshop, ada undangan, tetapi Bu Rena juga harus memiliki motivasi intrinsik. Oh di sana nanti saya juga harus mendapat materi atau ilmu, bukan hanya datang karena undangan. Monggo Pak Willy. Nah, ada kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak-anak untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa Bu Herda? Kebutuhan bertahan hidup. Menurut saya bertahan hidup itu bertahan untuk tetap hidup. Seperti apa? Seperti kebutuhan primer, mulai dari makan, minum, kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang paling utama dulu. Terus yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Menurut Pak Willy, kebutuhan apa yang seperti apa kalau di SD? Menurut saya kasih sayang itu guru itu perhatian kepada muridnya. Bila ada murid
melakukan kesalahan itu diperingatkan lah. Misalnya gitu. Iya. Dengan berarti pemberian perhatian mungkin. Iya. Iya. Kasih sayangnya itu dengan perhatian. Iya. Nah, tersebut. Ya, sama-sama Pak Billy. Terus untuk penguasaan apa Bu Ita? Penguasaan itu seperti seperti kepemimpinan, merasa diakui. Pemberian untuk murid. Iya, kalau untuk murid, kalau merasa diakui, diberi apresiasi, dia akan merasa senang sekali dan merasa belajarnya atau usahanya itu dihargai seperti itu. Berarti pemberian apresiasi. Kalau keempat yaitu kebebasan. Bagaimana Bu Cindy memberikan kebebasan, contohnya kebebasan kepada anaknya? Coba. Kalau menurut saya kebebasan untuk anak itu untuk bermain sepenuhnya saja, dia belajar dan mengikuti lomba-lomba yang diinginkan. Berarti memberikan kebebasan, memberikan lomba-lomba yang diinginkan sesuai kemampuannya ya Bu Cindy. Terus untuk kesenangan Bu Iva bagaimana? Kalau menurut saya kebutuhan kesenangan itu meliputi kesenangan anak itu sendiri. Jadi anak itu merasa senang ketika dia belajar apa, pelajaran apa, bermain apa, itu kita sebagai guru bisa memberikan kesenangan ke anak tersebut. Berarti melihat minatnya ya Bu Iva. Seumpamanya minatnya membaca, berarti kita juga harus memberikan sesuai dengan minatnya. Monggo Pak Willy. Nah, coba tebaklah. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Berarti kebutuhan apa ya yang dibutuhkan? Perhatian, kasih sayang seperti Pak Willy tadi. Kalau di TK, wah siapa itu Eta kok jepitnya baru ya, otomatis dia merasa senang. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan apa ya? Apa? Aku bosan loh, cuma gitu-gitu aja. Apa? Kesenangan. Kesenangan? Kesenangan. Kesenangan bisa, kebebasan bisa. Aku merasa bangga dan keren loh. Apa tadi? Penguasaan seperti yang dikatakan Bu Rita tadi, memberikan apresiasi. Terus naik motor itu seru loh. Apa berarti? Naik motor itu seru loh. Kesenangan. Seperti Bu Iva menggambar itu asik loh. Nah, berarti kan dia merasa senang dalam menggambar. Jadi kita harus mengerti minat anak, kebutuhan anak, gaya belajar, ya. Terus, menurut Anda, apa yang diberikan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Yang tepat mana ya? Menurut Anda, Pak Bapak, menurut jenengan diparingi nopo ya yang tepat? Hadiah, yang kedua memarahi hukuman, yang ketiga berdiskusi. Pak Bambang tadi sudah memilih yang berdiskusi bersama ibu guru. Bolehkah kita memberikan hadiah? Boleh. Bolehkah kita memberikan hukuman? Lihat-lihat. Bisakah kita dengan berdiskusi? Tentu bisa. Mari kita cari tahu jawabannya di belakang. Nah,
hukuman dan penghargaan. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di identitas gagal itu ada hukuman, dan di identitas sukses disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman pasti menyakitkan ya Pak Willy. Pernah dihukum Pak Willy? Pernah. Bu Iva pernah dihukum? Pernah. Bu Nita pernah dihukum? Pernah. Sakit apa betul? Sakit. Masih teringat sampai hari ini? Masih teringat. Begitu juga saya juga masih teringat. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu seperti peraturan sekolah, ya. Kalau tidak memakai, berarti di sekolah harus memakai seragam sekolah, itu ke konsekuensi. Nanti kalau tidak memakai seragam sekolah pasti di situ ada peraturannya, ya. Kalau restitusi merupakan pilihan, berarti kalau nanti kamu tidak memakai seragam, yang memberi, maksudnya itu yang memberi peringatan itu atau memberi pelanggaran itu dari anak sendiri, bukan dari sekolahan. Kalau peraturan itu kan dari sekolahan. Terus hukuman, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Mesti tidak nyaman ya Bu? Ya Pak, kalau dihukum mesti tidak nyaman. Yang kedua ya konsekuensi, tidak nyaman juga karena adalah peraturan yang mengikat. Terus untuk restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Kalau anak itu sudah menyadari, berarti itu awake dhewe tidak usah kemarin sudah sepakati toh, kalau tidak pakai seragam berarti kamu harus kenapa, melaksanakan apa. Jadinya kesadaran anak sendiri, orang kok dadak nangis, kalau peraturan dadak nangis karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapat ganti. Mendapat ganti itu adalah untuk memperbaikinya. Untuk salah berarti kamu harus bisa memperbaiki. Perbaikinya dari mana? Solusinya dari mereka sendiri, bukan dari kita. Kalau konsekuensi itu dari gurunya, tetapi kalau dari restitusi itu dari muridnya. Monggo Pak Willy. Pak Willy saya membayangkan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dan tidak takut, tidak wedi orang ganceng, gitu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Gurunya jadi pemantau. Kayak bulanan loh. Lek balik ngono kan sepatune dadak ingate ngono. Jadi gurunya dadak jadi mata malaikat. Yang ketiga, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid tidak usah diingatkan. Jadinya sudah melakukannya sendiri. Berlakunya hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Jadi tertibnya Pak Willy hanya di sekolah, neng omah ya sudah biarkan sakarepe dhewe. Membantu penerapan mengikuti peraturan di masyarakat. Berarti sekolah membantu mengikuti peraturan di masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadinya permasalahan anak diberikan solusinya anak, jadinya untuk jangka panjang anak ini sudah tertata sendiri karena dengan tanggung jawabnya. Peraturan adalah kamu harus mengikuti upacara bendera. Apa peraturan, mampukah kamu melakukan? Nah, itu kalau konsekuensi. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi kemarin itu Pak Bambang kemarin itu amargi ikut-ikut restitusi. Kemarin ki Bu, aku restitusi. Nah, di restitusi, kenapa kamu ki apel kok tidak mau fokus Bu amar itu, tapi modelnya auditoring, tidak mau fokus tetapi tetap mendengarkan.
Terus kenapa kalau Apel nggak mau diam? Enggak bu, wong ada temannya yang mau ngajak main ngono balik. Nah terus apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa Apel diam nih? Bu, aku lah memperhatikan Bulan. Nah, kayak temanku sing bermain Kiki, yo ndak bermain. Aku tadinya Kiki belajar yo Apel. Wes, besok teman-temanmu juga diajak ya untuk Apel. Jadinya wonten Pak. Jadinya dia memberikan solusinya dia sendiri. Terus murid anak membenci peraturan, anak mesti benci peraturan. Terus murid atau anak menghormati peraturan karena peraturan sudah disepakati oleh sekolah. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadinya tidak hanya menghormati ibu gurunya tetapi juga menghormati dirinya. Nah, ini kalau tadi hukuman bilang awas gitu, kaya berita awas yo kita nono. Nah, terus kalau yang lakukan apa yang saya katakan, kayak Pak Willy, lek olahraga pakai baju olahraga. Nah kalau yang ini sesungguhnya foto sing kau pengen kau lakukan. Nah kayak tadi saya bilang sama Amar, agar Apel sama bisa Apel duduk bagus, teman-temannya apa yang bisa dilakukan Bulan dan kamu. Nah tadi sudah ada solusinya. Kalau hukuman modelnya paksaan, dipaksa, terus untuk konsekuensi, stimulus respon, dan teori kontrol. Kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak, tetapi guru lebih berperan serta peran sertanya banyak banget dominan. Kalau ini dibuat oleh murid, bukan oleh gurunya. Monggo Pak Willy. Nah, dari pemaparan yang tadi sudah diberikan rangkuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau ini hukuman itu tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan kepada murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, dan hukuman yang diberikan bisa berbentuk fisik maupun psikis. Jadi hukuman omongan ataupun hukuman dengan perbuatan itu bisa menyakiti. Kalau konsekuensi adalah bentuk disiplin yang sudah terencana atau disepakati oleh guru dan murid. Jadi konsekuensi itu yang membuat adalah sekolah. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan iki salah tiga itu muridnya, solusinya dari muridnya dan dikembalikan kepada kelompoknya. Jadi anak itu tidak minder. Lek pamane awake dhewe memberikan wes sampean ning kene ae, wong sampean ora pinter. Lek guru kan gitu. Jadi anak itu mau bergaul dengan temannya minder. Wong aku ora pinter lho Bu, nyapo kok jak ngene. Terutama pinter. Mesti minder. Yang kedua yaitu restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Johnson dari 1996. Ini ajarnya teori ini 1996 loh Bu. Tetapi diadopsi oleh Indonesia masih di kurikulum merdeka ini. Masih di kurikulum merdeka ini. Lama ya berarti awake disadari ini. Nah, dihukum oleh penghargaan. Mbak Ani, kalau tadi Bu Cindy memilih hadiah, berarti awak itu menghukum karena penghargaan itu. Karena apa?
hadiah itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang jangka panjang? Jangka pendek, oh berarti aku kok bisa menghafalkan surat. Bunita biasanya nanti kalau bisa menghafalkan surat diberi hadiah. Atau diberi ya. Kalau jangka panjangnya apa ya? Nah, keinginan terus Bunit, aku udah mau menghafal surat pendek, sesok kalau udah jenengan beri hadiah. Berarti impactnya aku pokoknya udah mau melakukan orang Bunita memberi hadiah. Terus penghargaan tidak efektif. Tidak efektif kenapa? Karena merasa ketagihan, ya loh. Karena engkau diparing hadiah, sesuk yo njaluk hadiah eneh. Penghargaan merusak hubungan. Saumpamane Bu Rana maringi hadiah ning Bu Iva. Bu Sindi mirsani ero. Mesti Bu Sindi iri. Bu Rana lho, kok Bu Iva kok sing dikasih hadiah, aku kok enggak. Otomatis Bu Sindi iri karo Bu Ivana, jadinya menimbulkan kecemburuan. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat. Kadang penghargaan itu diberikan dengan pilih kasih, gitu. Apa mana nanti karena sogokan. Neng Bunita neng hadiah neng gone Safa. Bendino soalnya ibu inti ngai tiwul karak tiwul, panen kacang, panen sayur, jadi tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Tidak diberikan hadiah, tidak belajar. Jadi belajarnya mergoro hadiah. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau tidak ada hadiah, aku ya tidak kreatif. Kalau tidak ada lomba, tidak ada hadiah, saya ya juga tidak mau ikut lomba. Penghargaan menghukum. Dikasih pion adalah hukuman. Karena kenapa? Yang lain tidak diberi, saya juga hukum. Jadi anak itu merasa terkucilkan di penjara. Oh, aku berarti tidak disayang sama Bunita. Motivasi dari dalam atau intrinsik. Motivasi dari dalam ini sifatnya jangka pendek. Bisa motivasi dari dalam tetapi jangka pendek. Oh iya, saya bisa menghafalkan surat pendek. Motivasinya ya dari dalam. Saya mau, tetapi karena hadiah ataupun penghargaan. Monggo kita lihat posisi kontrol restitusi. Bagaimanakah posisi kontrol restitusi?
Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah?
Nah, itu tadi adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi. 5 posisi kontrol itu tadi ada apa saja nih, Bu Rina? Ada yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Adalah posisi manajer. Terus tadi saya sudah memberikan kertas berwarna pink. Monggo tolong diisi posisi manakah Anda saat ini dalam melakukan disiplin positif. Sampun? Secara jujur ya, jujur. Sampun Bu Rida? Monggo. Tiga itu awake dhewe, apa yang kita rasakan? Namun udah apa? Ayo sekarang Bu Rida, coba katakan posisi apa? Masih belum? Bu Rita, posisi apa coba? Saya Bu, Ya, kalau saya masih sering sebagai pembuat merasa bersalah itu yang biasanya. kalau Bu ini merasa bersalah, kalau masih bisa ya Bu ya, masih posisinya masih merasa bersalah. Kalau Bu Rita apa yang kebanyakan? Saya masih posisi menghukum Bu. Bu Rita masih ya. Pendidikan agama Islam itu kan kalau tidak dikerengi, Iya. kan ini pelek nih. Ya, penghukum. Kalau Bu Rita masih penghukum. Bu Ivana? Kalau saya saat ini masih posisi sebagai teman. Iya, saya lihat kalau Bu Ivana di posisi teman. Kalau Bu Harida? Mungkin posisi merasa bersalah. Merasa bersalah. Kalau Bu Cindy? Teman. Kalau Pak Willy? Teman. Kalau Pak Hatta? Teman. Pak Hatta emang teman. Kalau Bu Rina? Posisi teman. Nah, setelah kita melihat tadi dari 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang terbaik? Coba kita lihat. Nah, posisi kontrol yaitu di dalam 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata yang paling tepat adalah posisi apa, Bu Rina? Manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dengan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Berarti ini memunculkan motivasi apa Bu Siti? Internal atau eksternal? Internal, intrinsik. Terus dalam posisi manajer suara guru sebaiknya tulus. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru dan lebih menekankan kolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Saya pun juga tidak luput dari 5 posisi kontrol itu. Ya Bu Rita, saya juga pernah di penghukum, merasa bersalah juga, teman juga, pemantau juga, dan manajer. Ternyata Bu Iva, posisi teman Bu Ren itu berarti juga membuat ketergantungan. Lek Bu Iva diulang Pak Willy, ndak mesti manut, gitu. Nah, terus menutupi kesalahan mereka. Ya wis, saya kira sampai belajar. Nah, dia kan tidak bertanggung jawab setelah apa yang diperbuatnya. Ngoten Pak Willy, jadi ini ya wis, ini ngoten kok jenenge berarti salah. Membiarkan rasa tindakan yang salah itu tetap dilakukan besok ke depannya. Nggih. Nah, kembali Pak Willy. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Guru berbuat biasanya menghukum itu menghadik
menunjuk, menyakiti atau menyindir. Boleh awake dhewe nyindir makanya berarti yo penghukum boleh. Ya wis ta, ngono teh. Terus ngono kan berarti yo menghukum. Tetapi menghukum secara ndak apa wis ndak kasar, verbal halus. Carane piye ngono kan? Piye Pak Willy ngono jenenge? Ngelus tapi nyinggung gitu. Nah, membuat merasa bersalah ini berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Alasannya disalah nih. Ana Bu, bisa ada Bu. Wah, ngerti. Pemantau, menghitung dan mengukur. Oh, dek ini Bu Siti. Kae wis wis piro ya udah ngerjain PR. Nah, menghitung baru terus diberikan hukuman. Lek manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Nah, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini dengan hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu. Tentang apa dirimu? Jadi ini anak itu digali masalahnya apa. Mesti anak itu kan mesti lek berbuat itu ada motivasinya loh, gitu. Nah, masih yo Wahyu, masih yo Revan, lek nakal kan mesti ada motivasinya. Lek ngalami kancane kan pasti ada motivasinya. Jadi digali motivasinya apa, kebutuhannya apa, terus apa yang mereka inginkan atau solusi apa yang mereka harus penuhi, gitu Bu Iwana. Nah, terus hasilnya menguatkan watak atau karakter. Jadi bocah ini bisa bertanggung jawab, gitu. Disiplinnya tenanan, bukan edo-edoan kalau kita disiplin yang tadi, disiplin yang dulu. Monggo Pak Willy. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, kita mulai dari disiplin kelas. Sebelum kita ke sekolah, boleh kita ke sekolah, tetapi yang paling kecil di lingkungan sekolah adalah disiplin kelas dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin slide sebelumnya Pak, sudahnya Pak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bu Rida bisa membantu saya? Kenapa kok keyakinan di kelas ya? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Mungkin kalau keyakinan kan bisa dari murid juga diajak untuk diskusi. Kalau peraturan itu kan lebih ke gurunya sendiri. Oh iya. Terus mengapa adanya keyakinan kelas penting itu? Kelas itu penting untuk terbentuknya supaya budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas, nanti kan menjadikan anak itu memiliki budaya-budaya yang lebih baik lagi dari dirinya sendiri. Ya. Terus bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Diawali dengan memberi contoh yang baik. Ya. Berarti kita mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara nggih, tutmuli handayani ing ngaso sing kulodo ing andyo mangun karso. Benar itu? Ya, tutmuli handayani. Berarti nanti kita juga akan memberikan contohnya, seperti berarti kita memberikan contoh atau role model. Monggo Pak. Ya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, tidak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya peraturan sekolah itu banyak apa sedikit atau banyak, tetapi kalau keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak, tidak langsung tersurat. Dilarang makan di dalam kelas, bukan langsung. Tetapi kalau di keyakinan kelas membuat suasana yang aman dan nyaman. Jadi elek us aman dan maem, berarti kelasnya berarti kan menjadi nyaman, tidak ada yang meri. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kalimatnya singkat dan mudah dipahami oleh anak.
Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, berarti kalimatnya positif. Kalau tadi dilarang makan di kelas, berarti di situ harus menghargai orang. Dilarang makan di situ berarti harus menciptakan suasana kelas yang nyaman, gitu, kondusif. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu hanya terdiri 3-7 kalimat, tidak lebih bunyi. Jadinya anak itu mudah teringat. Terus keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak usah keyakinan kelas itu daki harus membawa laptop, harus membawa apa itu jenenge HP. Kalau tidak punya HP, kenapa kita harus memanfaatkan perpustakaan kalau tidak ada HP? Terus semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti yang dikatakan Bu Harida tadi, bahwa keyakinan kelas itu dari anak beda diskusi. Apa yo sing menurut awake dhewe iki yang baik yang dilakukan dalam kelas? Bu, tidak boleh tukaran, tidak boleh rebutan. Nah, itu semua itu terungkap dari anak. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu berubah. Nek pamane anake hari ini marak bullying, jadinya kita juga harus memberikan keyakinan kelas tentang bullying. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Tadi Pak Bambang sudah ngaturi kalau disiplin positif tadi dengan berdiskusi. Jadinya berdiskusi. Apa ya? Cara nilai kebajikan apa ya? Tentang apa ya yang harus dilakukan di dalam kelas. Terus mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas ukuran besar. Jadi Bu Harida diskusi tadi, terus menuliskan di kertas yang besar Bunda, kayak sing bagus mencolok. Jadi semuanya melihat curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Tadi dilarang berbicara saat ibu guru menjelaskan. Berarti di dalam pembelajaran kita harus fokus pada pembelajaran. Jadi dilarang itu tidak ada, keyakinan dilarang itu tidak ada, tetapi dengan kalimat yang positif. Tinjau kalimat keyakinan kelas. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Seperti tadi, menjaga kenyamanan. Berarti menjaga kenyamanan itu nilai yang dituju apa? Tidak boleh membuang sampah. Menjaga kebersihan berarti nilai yang dituju apa? Kalau tidak menjaga kebersihan berarti nilainya apa? Tentang apa? Tentang dilarang membuang sampah. Berarti menjaga kebersihan kelas. Berarti tentang apa ya nilainya itu? Kebersihan, gitu, kebersihan, tentang kebersihan yang itu. Terus dilarang apa jenenge menghargai pendapat teman lain. Berarti rasa apa? Rasa hormat, gitu, rasa hormat kepada orang lain, rasa menghormati kepada gurunya. Terus keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas agar semua murid mudah melihat dan mengingatnya. Setelah keyakinan kelas terbentuk, kemudian dipasang di dinding kelas agar semuanya tahu. Kalau masuk kelas kuwi, oh iya tadi ada gambar ini. Kalau di TK Bu Neta itu saya kasih gambar. Soalnya kalau di TK itu kalau literasinya kan masih sedikit membacanya. Jadi kalau ada di TK itu ada gambar anak membuang sampah, berarti kita harus menjaga kebersihan. Kalau anak membagikan makanan, berarti kita harus berbagi. Monggo Pak Widi.
Nah, yang ketiga, yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Yang tadi membuat penasaran jenengan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah di mana untuk membuat atau membudayakan atau membuat disiplin positif di kelas ataupun di sekolah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, langkahnya pripun Bu Ratna? Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi awak dhewe ndak langsung ngenten Pak Willy. Rambutmu abang, potongan yo sesuk. Nah, langsung menjaptis gitu ya. Nah, berarti ini, Pak Mani gini Pak Willy, aku bisa yo tahu abang boleh. Terus kalau kamu, menurut kamu rambutnya merah, mungkin baik apa enggak boleh? Otomatis kemudian lagi enggak baik Bu. Kalau seumpamanya di sebelah tengah ya Pak Willy. Nah, terus kamu bukan satu-satunya yang rambutnya berwarna merah. Wahyu itu juga berwarna merah loh. Terus kalau kamu enggak baik, rambutnya enggak baik berwarna merah, apa ya yang bisa kamu lakukan agar rambutmu itu terlihat baik? Nah, terus nanti anaknya bisa ngasih solusi. Waduh Bu, kalau di semir tenang loh ya. Oh, saya semir warna hitam. Apa saya potong saja. Nanti pasti ada solusinya dari anak. Kalau itu dia semir tenang, kalau dari semir tenang dia pasti berontak. Bunda, enggak. Oh iya ya sudah kalau gitu berarti rambutnya nanti dipotong lebih rapi lagi. Biar kelihatan tampan, biar kelihatan rapi. Nonton Pak Willy ya. Nah, terus untuk validasi tindakan yang salah, tadi menanyakan, lek saumpamanya begini salah, menyamir rambutmu itu merah salah, terus apa tindakanmu? Nah, itu validasi yang salah. Terus menanyakan keyakinan, kalau rambutmu merah tadi, berarti benar apa salah? Salah Bu. Terus kalau salah itu apa yang belum kamu yakini? Berarti apa yang belum diyakini? Rambutnya merah disemir di Pak Willy. Pak Willy tadi kok bersih potong. Nah, berarti keyakinan apa berarti? Nah, disiplin kerapian gitu. Kerapian karena tidak rapi, rambutnya panjang berwarna merah, kalau dilihat kan tidak rapi, berarti kan kerapian. Oh iya Bu, kerapian. Nah, terus apa yang kamu lakukan agar rapi? Nah, tadi memotong, menggunting agar rapi. Untuk Pak Willy jadinya ditanyakan lebih dahulu, tidak langsung nyalah nih. Nyapa kan sampean menggelut, apa sampeannya apa jenenge? Apa jenenge nyalahnya langsung? Oh berarti ini salah sampean Pak. Padahal kita tidak tahu seluk-beluk pernah salahnya. Jadinya kita harus menggali informasi, kemudian membuat solusinya. Nyapa kok Revan tadi? Kenapa Revan tadi kok menghajar seumpamanya Wahyu? Apa gelut sama Wahyu? Jadinya kita harus menelusuri lagi, terus membuat solusi dari anak sendiri solusinya, terus tindakannya apa. Jadi ini nyadar nih, berarti api apa enggak ya? Bukan kita yang menilai api apa enggak, tetapi dari anaknya sendiri. Oke Pak Willy. Nah, dari segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilizer the identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Mengubah identitas dari anak gagal menjadi anak yang sukses. Lek awake dhewe justice, pamane langsung ngene, "Oh, sampean iki nakal." Berarti aku iki berarti gagal dadi bocah ndak nakal. Jadi bocah apik iki berarti aku gagal, aku cak nakal wae. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Bocah nakal, bocah nganu, bocah memukul teman itu pasti ada alasannya. Kita tanyakan alasannya. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kenapa sampai mengkok?
memukul Pak Yufan. Nah, apa motivasimu begini? Apakah memukul itu baik? Tidak, Bu. Terus bagaimana cara menyelesaikannya tadi? Nah, kalau di lok nih berarti kita harus menghargai, lebih menghargai, tidak usah bales. Ngoten ya? Terus Pak Willy. Nah, ini adalah video penerapan segitiga diskusi agar lebih mantap.
Nah, Bapak Ibu, itulah segitiga restitusi yang mungkin besok sudah bisa diterapkan di SD dan di TK. Ya. Terus ini saya sudah mencoba untuk menerapkan. Saya belajar dengan Bu Yanti dan Bu Yuni untuk penerapan segitiga restitusi. Untuk video selanjutnya Pak Dwi. Nah, ini saya melihat Koko sedang membuang sampah di selokan, dan ini adalah praktek segitiga restitusi saya. Anaknya ya gitu loh, nggak gantungnya yang lain. Nah. Ya, karena begitulah. Karena teman-temannya juga membuang sampah di situ, jadinya dia ikut membuang sampah di situ. Kebersihan. Biarkan dia berpikir sendiri. Karena kalau di TK itu Pak Hatta tidak bisa di-set, apa jawabannya gimana. Jadinya itu seperti kita ya benar, anak itu menemukan solusinya sendiri. Tidak bisa kita membuat skenario, oh buang sampah yo ini di sini. Tidak bisa. Aku ngajak teman-temanku loh Bu Rana untuk membuang sampah, biar aku tidak mencontoh mereka. Nah, itu jadinya dari mereka sendiri, permasalahannya dari mereka, terus kembali solusinya juga dari mereka sendiri. Monggo Pak Wili. Thank you, terima kasih semuanya. Semoga kita sebagai guru terus tergerak dari hati nurani kita dan bergerak serta menggerakkan sekeliling kita. Okay? Karena kalau kita tidak tergerak, maka kita tidak akan bergerak dan menggerakkan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga sedikit pengetahuan ini menjadi bekal untuk pendidikan dan membentuk budaya positif di SD maupun di TK. Terima kasih. Untuk umpan baliknya, monggo Bu Rena atau Bu Arida bisa memberikan sedikit sepatah dua kata untuk memberikan umpan balik. Monggo Bu Arida. Monggo Bu Arida. Terima kasih. Monggo, ini kita aja. Terima kasih Bu Arida, monggo. Untuk Bu Ratna, terima kasih atas pemaparan materinya hari ini, diseminasi hari ini. Dengan adanya kegiatan hari ini kita juga bisa lebih mengetahui lagi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, terapkan kepada anak didik kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arida, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, semoga hanya sedikit ilmu ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru untuk menjadi seorang pamong. Kita adalah seorang pamong untuk menuntun anak, menuntun bukan menuntut. Kalau menuntut itu kamu harus begini, tetapi kalau menuntun itu kamu mau jadi apa, saya mengembangkan potensinya. Terima kasih Pak Hatta dan terima kasih Bu Nini telah meluangkan waktunya, dan terima kasih teman-teman untuk guru TK dan guru SD.
atas partisipasinya. Semoga kedepannya pendidikan kita lebih berkualitas lagi. Marilah kita tutup acara diseminasi hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.